Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama la nabiyya ba'daha amma ba'd. Ikhwatal iman, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja mengikuti salat subuh secara berjamaah, di mana ini merupakan bagian dari perintah penting dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengawali pagi yang baik. Dan tadi kita ternasihati oleh apa yang dibaca imam di rakaat pertama juga di rakaat kedua. Kita diingatkan tentang pentingnya perjuangan kuda perang, wal adiyati dhabha fal muriyati qadha. Ya, kuda perang itu memercikkan api tapak kudanya. Fal muriyati qadha fal mughirati subha. Dia keluar pagi-pagi, enggak kesiangan. Kalau kesiangan bukan pejuang namanya. Fa'athar nabihi naq'a, dia akan mengepulkan debu, berdampak, kelihatan semangatnya, spiritnya. Fawasat nabihi jam'a, ia akan menyerang langsung ke tengah musuh, dan ia hanya akan menyerang secara berjamaah, tidak sendirian, jamaah. Nah, rahimakumullah, surat ini oleh banyak ulama, 5 ayat pertama dijadikan sebagai tolak ukur, gambaran seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulai dari cara ia bernafas, wal adiyati dhabha, kuda perang mana ada nafasnya pelan, tapi bukan sesak nafas, Pak, menandakan, menggambarkan semangat yang tinggi. Wal adiyati dhabha. Nah, rahimakumullah, kemudian di rakaat kedua kita dinasihati dengan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Luar biasa Islam, udah nggak ada agama kayak Islam. Begitu Allah bicara mendustakan agama, Allah nggak menyebutkan dia nggak sholat. Allah sebut orang yang mendustakan agama, Allah nggak nyebut dia nggak haji, dia nggak baca Quran, dia nggak zikir. Tapi siapa yang Allah sebut di dalam surat itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia biarkan anak yatim terlantar. Kepedulian sosial. Maka nggak perlu cerita atau mengajari umat ini tentang bagaimana mereka harus peduli kepada orang lain. Terbukti, bukan? Kita baru saja melewati ujian berat di seluruh dunia, COVID. Dilakukan riset, mana umat di dunia ini yang paling suka memberi? Muslim. Ada kemarin lagi COVID, saudara kita lapar, malah makannya kebanyakan, naik berat badannya. Habis COVID kurus lagi dia. Rahimakumullah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidakkah engkau melihat orang yang mendustakan agama? Asumsi kita ayat keduanya bunyinya orang yang nggak sholat, orang yang nggak zikir, orang yang nggak baca Quran, orang yang nggak haji, orang yang nggak puasa. Tapi yang disebut oleh Allah, ya du'ul yatim, dia nggak peduli, dia biarkan saja anak yatim terlantar. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin,
Dia nggak dorong orang-orang untuk kasih makan orang miskin. Dia hidup seenaknya sendiri. Dia menikmati dunianya, nggak peduli dengan kaum du'afa di sekelilingnya. Rahimakumullah. Barulah kemudian ke bawah, fawailun lil musallin. Masih tentang yang mendustakan agama. Tapi bukan nggak sholat, dia sholat, cuman sholatnya asal-asalan. Sholatnya justru sholat yang mencelakakan. Dia sholat, dia nggak peduli waktunya. Dia sholat untuk manusia, untuk menunjukkan apakah kepada keluarganya, tetangganya, lingkungannya, kerabatnya, sahabatnya, bahwa dia sholat, bukan dalam rangka menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudaraku, sebenarnya kita sudah cukup tadi dengar ceramah, dengar bacaan imam di dalam sholat, ya. Nikmat sekali, semuanya isinya nasihat semuanya, baik di rakaat pertama maupun di rakaat kedua. Rahmatullah, kita bahas kenapa imam tadi baca wal adiyati dhabha tentang perjuangan. Maka pada subuh yang mulia ini, yang baik ini, kita bahas tentang bagaimana sikap seorang pejuang. Rahmatullah, kapan seseorang boleh dapat gelar pahlawan? Masih hidup atau sudah meninggal? Setelah meninggalnya kan? Pernah dengar nggak Pak? Orang masih hidup bernyawa udah dapat gelar pahlawan dari negara? Kayaknya nggak ada kan? Nanti meninggal dulu beliau dapat gelar pahlawan. Ada apa sebenarnya? Bukankah ada orang hidup yang jasanya sedemikian besar langsung bisa digelari dengan gelar pahlawan? Karena nggak ada yang tahu ujung hidupnya, ya. Nggak ada yang tahu bagaimana nanti, bagaimana esok. Fakta menunjukkan tidak sedikit yang pernah berjuang, tapi kemudian memihak kepada kemungkaran. Pernah berjuang, tapi kemudian membela mati-matian kemaksiatan. Pernah berjuang, tapi entah karena alasan apa, tiba-tiba malah membenci para pejuang. Kita tinggal baca sejarah saja, bukan? Iya. Bukan hanya di tanah air tercinta, tapi terjadi di mana-mana. Maka di mana-mana juga akhirnya keputusan seseorang mendapat gelar pahlawan ditunggu dulu meninggalnya. Bahkan kita lihat kan, ada yang menunggu 10 tahun, 20 tahun setelah meninggalnya, Pak. Ada yang 50 tahun baru dapat gelar pahlawan. Beliau meninggal 50 tahun yang lalu. Kenapa selama itu? Diteliti, dianalisa, apa benar beliau pahlawan? Apa benar punya jasa besar? Apa benar tidak pernah memihak musuh? Apa benar tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan negara? Ya kan? Kalau kita sering ikuti diskusi dan dialog itu, kita lihat ada beberapa tokoh kita baca dalam sejarah cukup berjasa, rasa-rasanya sudah pas dapat gelar pahlawan, tapi sampai detik ini masih diperdebatkan. Padahal meninggalnya sudah cukup lama. Jasa yang tercatat cukup besar, bahkan menjabat jabatan penting dulu pada masa-masa perjuangan. Nggak taunya apa, rahimakumullah, ternyata masih ada yang menganggap beliau pernah melakukan sesuatu yang tidak baik untuk negara misalnya. Segitunya, rahimakumullah. Maka saudaraku, momentum subuh ini kita ingin bahas dari perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari sudut pandang manusia, dari Al-Quran. Bagaimana seharusnya seseorang pejuang? Apakah cukup ia sekedar tercatat pernah berjuang saja?
atau ia harus terus-menerus berjuang. Ini kan terjadi kan hari-hari ini masif sekali kan Bapak-bapak, makin akhir zaman ini makin banyak orang tiba-tiba, wah Anda bukannya dulu Anda berada di barisan pejuang, mau pejuang subuh macam-macam kan, pejuang isya, pejuang masjid, pejuang sedekah, pokoknya pejuang kebaikan, tiba-tiba berubah. Nggak sedikit kalau memang kita kenal baik, apa jawabannya Pak? Hah? Berjuang, istri saya nggak ada makan. Nah, ternyata itu alasan kenapa perjuangannya melemah. Berjuang gimana? Orang udah pada punya rumah, saya belum. Bertahan berjuang bagaimana? Semua dapat kue, kekuasaan, jabatan. Saya dapat apa? Berjuang bagaimana? Sekarang semua sudah bahagia, sudah menikmati. Lah saya, ini bunuh diri namanya, kata dia. Kata si mantan pejuang itu. Maka sekarang saya juga berjuang, tapi saya sekarang berjuang untuk diri saya sendiri. Sekarang saatnya saya mengumpulkan, menikmati untuk diri saya sendiri. Dia pakai dalil, sebaik-baik kamu, yang paling baik untuk keluargamu. Hadis Nabi itu kan? Iya. Ahsanukum li ahli. Dia pakai dalil, rahimakumullah. Nah saudaraku, jawaban seperti ini dari para mantan pejuang hari ini mudah sekali kita dengarkan. Berjuang, capek saya memperjuangkan kebenaran itu, kebaikan itu, nggak taunya teman sesama pejuang malah ingkar janji, teman sesama pejuang malah lupa diri dan sebagainya. Banyak sekali dalilnya. Nah rahimakumullah, mudah-mudahan waktunya cukup. Bagaimana menurut Allah? Kalau bapak-bapak pegang mushaf atau di HP-nya ada aplikasi mushaf, bisa buka surah Ali Imran ayat 146. Dalilnya langsung Allah saja, jangan manusia. Nanti kalau manusia ada debat. Kalau kata Allah kita nggak bisa debat kan? Ya. Udah pasti benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun. Ayat ini turunnya masih dalam konteks perjuangan Nabi berserta sahabatnya dalam perang Uhud. Namun Allah gambarkan dalam ayat ini bagaimana seharusnya para pejuang yang berjuang bersama Nabi. Wa ka'ayyim min nabiyyin, betapa banyak kata Allah Subhanahu wa taala nabi yang berjuang dengan para pengikutnya yang jumlahnya cukup banyak. Para pengikut, syarat nomor 1 sikap pejuang. Kalau orang berjuang ikut ormas, ikut tokoh, ikut idola manusia biasa, ikut apapun, mudah perjuangannya melemah. Maka syarat utama agar bertahan dalam barisan pejuang, ikut Nabi. Sederhana sekali sebenarnya, tapi kadang-kadang kita suka lupa. Tiba-tiba berjuang ikut ustaz, berjuang ikut kiai. Emang manusia nggak bisa berubah? Sejak kapan ada titah dari langit, ada manusia nggak akan berubah? Kecuali para nabi dan rasul saja kan? Pernah dengar Pak? Nabi murtad? Pak? Nggak pernah dengar kan? Pernah dengar nggak? Nabi jadi aneh, kok malah mabuk? Pernah dengar Pak? Sementara kiai atau ustadz pernah dengar nggak jadi aneh? Sering. Apalagi tokoh biasa kan?
Ulama yang sudah mendapat legitimasi Nabi saja kadang-kadang ada yang berubah jadi aneh. Kan dapat legitimasi Nabi ulama itu. Hadis sahih, al ulama'u warathatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ternyata kadang-kadang kita lihat ada ulama berubah jadi aneh. Apalagi yang nggak dapat legitimasi dari Nabi. Ya sudah, kita ikuti saja ayat ini. Kalau memang benar serius jujur ingin berada di barisan pejuang, fokuslah pada Nabi. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam fokus pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idolakan Nabi, kalahkan semua idola yang lain. Oh, apakah kita terus harus jahat sama orang? Jangan. Justru Nabi mengatakan kita harus baik sama orang, baik sangka sama orang. Tapi idolanya, panutannya, ikutannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi aman kita, rahimakumullah. Ya kan? Kok Anda kelihatan berubah? Dulu di grup A, sekarang di grup B. Dulu di grup C, sekarang di grup D. Nggak soal orang saya ikut Nabi. Ya kan? Bukannya Anda jamaah tetap Masjid Al-Furqan, saya jamaah tetap Masjid Rumah Allah. Maka jauh dari Al-Furqan pun saya tetap sholat di masjid. Musibah kan Pak? Begitu dia keluar kota, dia jalan main jauh sedikit, dia nggak sholat di masjid, dia bilang apa? Kalau saya masjidnya Al-Furqan. Musibah nggak Pak orang kayak gitu? Hah? Dia cuma mau sholat jamaah Masjid Al-Furqan tok. Berubah fanatiknya ke masjid tertentu. Harusnya masjid titik, karena kata Nabi masjid, sholat di masjid. Tapi kan terjadi, rahimakumullah, Pak Haji nggak ke masjid. Ya saya di rumah masjid dulu. Enggak, saya kalau nggak Furqan nggak enak sholatnya. Kok bisa? Oke lah kalau dekat dengan Al-Furqan. Tapi begitu dia jauh, lebih dekat ke masjid lain, harusnya dia nggak nolak ke masjid. Kalau memang panutannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Baik banget. Berbaginya luar biasa. Perhatiannya luar biasa. Tiba-tiba nggak peduli sama orang. Bingung kita. Kita tanya, Pak Haji, bukannya biasanya Pak Haji senang bantu orang, ini kenapa diam aja? Beda suku lah, dia orang Batak, aku orang Aceh. Rupanya panutannya bukan lagi Nabi, orang sesama sukunya. Kelihatan baik selama ini, kita nggak menotis itu, nggak taunya begitu beda suku dia nggak mau urus. Terjadi kan, rahimakumullah. Ya. Maka saudaraku, mau selamat kita, biar nggak capek kita berjuang, karena resiko perjuangan kan nggak sedikit Bapak. Kita nggak usah bicara nyawa lah, waktu, umur, tenaga, pikiran, harta, nggak ada perjuangan tanpa pengorbanan. Tapi kan kasihan, sia-sia itu semua diberikan, sia-sia itu semua dilakukan, kalau kemudian ujung-ujungnya nggak surga, nggak jannah, tapi feel-nya, perasaannya kayak berjuang. Udah melakukan banyak hal, udah melakukan banyak kebaikan, gara-gara panutannya bukan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Maka dari sini agak masalah kan Bapak-bapak, kalau tiba-tiba saya mengatakan saya akan tetap di barisan Masjid Al-Furqan Galaksi apapun yang terjadi. Emangnya Masjid Al-Furqan Galaksi nyediain surga? Masalah kan rahimakumullah. Saya pokoknya akan tetap berada pada barisan ini apapun yang terjadi. Masalah. Kita boleh mengatakan pokoknya, kita boleh fanatik sefanatik-fanatiknya, hanya kepada dua pihak saja. Pertama Allah, kedua Nabi. Titik. Kenapa? Karena
Allah lah yang berkuasa atas segala-galanya, atas semua jenis alam, alam ruh, alam rahim, dulu kita di dalam rahim ibunda kita, alam dunia, alam barzakh, kelak kita semua akan ke sana, alam akhirat. Emang siapa penguasanya? Penguasa abadinya tok cuma Allah. Maka bahaya kalau sampai enggak fanatik sama Allah, fanatik kepada Nabi, karena cuma Nabi panutan yang mendapat legitimasi dari Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kamu semua pada diri Nabi terdapat keteladanan yang baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad sungguh berada di atas akhlak yang mulia. Udah selesai. Bukankah kita hidup dengan cara ini, Pak? Kita ke pasar, nemu barang, ini mereknya nggak jelas, kita nggak pernah lihat merek itu, ditulis di bawahnya made in negara maju, terserah apa nama negaranya. Nambah yakin kita kan, siapa yang memberikan penilaian itu berpengaruh lah. Mana ada sama, kita ketemu satu orang si A yang menilainya orang terkenal, tokoh baik, ini orang baik, kita nggak tahu orang itu, tapi tiba-tiba yang ada yang meng-endorse ini orang baik. Lihat siapa yang memberikan justifikasi atau pembenaran itu. Nah tiba-tiba kita ketemu seseorang yang mengatakan orang itu baik, orang yang kita tahu sangat tidak baik. Ini nggak usah jauh-jauh, Pak. Bapak-bapak kan Masya Allah sholat subuh saja di masjid. Kalau udah subuh di masjid kan mudah, insya Allah duhur, asar, maghrib, isya di masjid. Tiba-tiba saya ketemu seorang, temu si A. Bapak-bapak bilang ke saya, Ustaz, itu orang baik. Ketemu lagi saya orang lain, dia nggak pernah ke masjid, nggak pernah kelihatan beramal islami. Dia ngomong, Ustaz, jangan salah, itu orang buruk. Saya harus dengar siapa, Pak? Orang masjid kan? Lah sekarang yang mengendorse Nabi Tuhan. Ada partai dapat endorse dari Tuhan, Pak? Tokoh dapat endorse dari Tuhan? Nggak ada. Ormas? Nggak ada. Jamaah? Nggak ada. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka ikut Nabi. Jadikan Nabi sebagai satu-satunya tolak ukur utama apapun itu. Tiba-tiba teman terlihat mulai harus dijauhi. Si teman bertanya, ada apa? Kok saya mulai dijauhi? Anda mulai aneh menurut Nabi. Nabi mana? Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketemu di mana dengan Nabi? Bukannya Nabi sudah meninggal. Saya baca dari hadis-hadisnya. Anda sulit sekali untuk berkata jujur, padahal dulu Anda sahabat terbaik saya. Maka saya mulai melangkah agak menjauh. Saya khawatir, karena Nabi saya mengatakan, engkau adalah siapa temanmu? Berteman dengan pandai besi, engkau kena percikan api. Berteman dengan tukang minyak wangi, engkau akan ikut berbau harum. Engkau sahabatku, tapi aku harus mulai menjauh karena idolaku Nabi. Allah karim. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun. Ya, ini berjuang, betapa banyak para nabi berjuang bersamanya, banyak para pengikut. Jadi yang pengikut yang berjuang itu adalah pengikut Nabi. Pastikan dulu kita ikut Nabi dalam perjuangan itu, barulah kita mulai berjuang. Rahimakumullah, ribbiyun. Sebagian ulama tafsir mengatakan ribbiyun itu maknanya banyak jumlahnya. Sebagian yang lain mengatakan ribbiyun itu artinya para pengikut yang ada kaitannya dengan rabbaniyah. Apa itu mereka? Yang pertama sekali, mereka yang beriman, jujur dalam imannya, as-sadiq. Ya. Yang kedua, rahimakumullah, mereka yang mukhlis,
ikhlas karena Allah, tidak mengharapkan apa-apa. Maka kita sedih kan? Coba bapak-bapak, kita kan banyak rekaman kehidupan, komentar, perkataan, ucapan para sahabat Nabi yang jumlahnya ratusan ribu itu. Generasi-generasi awal Islam. Pernah dengar nggak bapak-bapak? Tiba-tiba para sahabat Nabi itu ngomong ke Nabi, Rasulullah, gimana sih? Masa yang kaya Abdurrahman bin Auf doang? Saya kan veteran perang Badar, saya kan veteran perang Uhud, kok bisa saya nggak dapat apa-apa? Nggak ada nikmat-nikmatnya buat saya, nggak ada tanah, nggak ada saham. Pernah dengar catatan begitu nggak Pak? Omongan dari sahabat? Nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena mereka mukhlis, mereka berharap pahala. Makanya ketika berangkat perang unik, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hari ini. Kalau kita pengen lihat itu, apa yang kita lihat dari saudara-saudara kita di Palestina, unik. Apa jawaban Hamas? Kami ingin syahid. Bingung kita kan? Anak kita Pak, hilang sepeda, pulang ke rumah nangisnya minta ampun. Berapa harga sepeda? 30 juta paling mahal, atau 50 atau 60 lah. Itu dia hilang apa Pak? Ayah, emak, rumah, mainan, hilang semua. Dia jawabannya apa? Ayah di surga, ibu di surga. Ngomongnya sambil senyum lagi. Itu anak doktor tauhid dari mana Pak? Nggak mungkin lah, umurnya masih 5 tahun, nggak punya gelar akademik apa-apa, belum pernah belajar secara maksimal, dia paling baru belajar ngaji doang. Pertanyaannya, kok bisa? Kok bisa bocah? Dia melihat di depan matanya ayahnya meninggal, emaknya meninggal, saudara-saudaranya meninggal, rumahnya nggak ada, dia nggak tahu mau kemana pulang. Orang pamannya udah lebih duluan meninggal. Begitu ada yang nanya, "Nak, ayahmu meninggal?" Dia senyum. Ayah ke surga, ibu ke surga, syahid. Bapak-bapak jujur, kira-kira anak kita sanggup nggak begitu Pak? Waktu kita meninggal ntar, minimal, kalaupun kan mungkin kita nggak syahid kan, dia nggak bisa bilang, tapi harusnya kan dia, anak kita tetap bisa mengatakan, insya Allah ayah baik, suka sholat ke masjid, mudah-mudahan Allah ampuni salah ayah, Allah tempatkan ayah di tempat terbaik. Anak umur 5 tahun, anak kita di sini sanggup ngomong begitu Pak? Nggak sanggup. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun. As-sadiq al-mukhlis, jujur dalam imannya dan ikhlas berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian yang kedua, masih di ayat yang sama. Apa yang Allah minta? Apa yang Allah ceritakan? Generasi-generasi pejuang yang berjuang mengikuti para nabi, mereka fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak pernah wahan. Kita sudah sering disampaikan materi tentang wahan. Hadis Nabi, apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta berat dengan dunia dan takut mati. Wahan. Nah, para pejuang itu, mereka nggak pernah seperti itu. Maka ulama kemudian mendefinisikan wahan itu rahimakumullah, itu urusannya kejiwaan, ittirabun nafsi wanzi'aj qalbi. Biasanya begitu definisinya. Wahan itu jiwa yang gundah, jiwa yang nggak tentram. Inzi'aj qalbi, hati yang terus terganggu dengan berbagai bisikan, itu wahan. Orangnya nggak tenang, mudah sekali tergoda. Berjuang, datang ke masjid, bangun subuh-subuh, nunggu azan, nunggu qomat, begitu takbir, kenapa nih si imam lama banget? Itu wahan itu Pak, penyakit jiwanya. Nah itu dia tadi bangun subuh jam 3, masa imam mimpin sholat cuma 10 menit dia bilang lama? Masalah jiwanya. Banyak yang begitu kan?
Hari ini masih ada yang seperti itu rahimakumullah. Berjuang tapi nggak tentram. Datang ke Jumat, udah niat, orang dari jam 10 udah mandi, beberes, rapi. Begitu sampai ke masjid, khatib naik mimbar, aduh khatib lama banget. Lah ngapain tadi siap-siap dari jam 10 kalau kemudian khatib, emang ada khatib khutbah sejam, Pak? Ada nggak, Pak? Masjid Al-Furqan khatib khutbah sejam? Nggak ada. Selama-lamanya start dari Assalamualaikum sampai selesai itu biasanya 35 menit, 40 menit, itu udah paling lama itu. Tapi jiwanya dihinggapi wahan. Ada banyak bisikan, terganggu, nggak tentram, nggak menikmati perjuangannya, nggak menikmati apa yang sedang dilakukan. Baca Quran, udah niat, Masya Allah, ambil mushaf, buka. Begitu mulai lihat mushaf, bukan dia langsung mulai baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia baca, dia tandain dulu, Pak, ini hari ini baca 2 halaman aja. Emang mau kemana? Enggak kemana-mana padahal, ya kan? Emang ada, Pak, kita nonton film misalnya, begitu mulai nonton, bentar, saya nonton 5 menit aja, ada nggak orang kayak gitu, Pak? Ya nggak ada lah. Nonton film nonton aja, nggak tunjuk, 2,5 jam baru selesai. Biarin aja, filmnya bagus. Benar nggak, Pak? Nggak pernah kan orang menonton film berapa jam? 1,5 jam. Wah, saya cuma bisa 10 menit. Nggak ada orang seaneh itu. Dia menikmati. Kasih makan, oh enggak, saya segini aja, kecuali udah banyak masalah kesehatan kan. Iya, nggak boleh banyak makan, nggak boleh banyak daging. Lagi muda kita, makan aja lah, bismillah. Menikmati. Ketika ada wahan, maka ketaatan itu malah digelisahkan, malah menjadi alasan kegundahan, rahimakumullah. Ya, maka nggak tentram jiwanya. Dia berada di barisan pejuang, dia berjuang, tapi malah membenci sesama pejuang. Dia berada di barisan pejuang, tapi malah selalu bertanya, kapan kemenangan? Dia berada di barisan pejuang, tapi malah mencurigai, malah bersuudzon dan sebagainya. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Ya, jadi Allah mulai ketika Allah bercerita yang pertama tadi tentang idolanya harus Nabi, yang diperjuangkan apa yang disampaikan oleh Nabi, yang kedua tentang kejiwaannya. Karena begitu jiwanya lemah, jiwanya nggak tentram, maka dia mudah sekali terkontaminasi, rahimakumullah. Ya, dan itulah yang terjadi. Yang ketiga, sikap kita sebagai pejuang. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu, tidak melemah. Daif itu lawan dari kata quwwah, kuat. Ya. Melemah apanya? Ya melemah. Melemah semuanya, melemah fisiknya, melemah perjuangannya, melemah pertahanan dirinya. Generasi yang berjuang karena ikut Nabi, maka mereka tidak pernah tercatat melemah. Ada nggak, Pak, baca sirah nabawiyah kita atau hayatus sahabat, tiba-tiba sahabat itu melemah? Nggak ada. Kalau kadang-kadang tiba-tiba tergoda, ya dengan harapan duniawi dari kemenangan. Mereka tiba-tiba melemah, kita nggak baca catatan itu. Terus menguat, terus berjuang kan? Sejarah menceritakan bagaimana para sahabat ada yang terus membentengi Nabi padahal tangannya sudah terputus, dan seterusnya dan seterusnya. Maka saudaraku, pejuang itu tidak boleh melemah, tapi justru harusnya menguat. Nggak lihat umur kan, nggak lihat usia, rahimakumullah. Emang Nabi lagi diangkat jadi Nabi masih muda, Pak, 40. Begitu hijrah ke Madinah, begitu mulai ada perang-perang itu usianya 53 tahun, 54 tahun kan. Karena di Mekah berdakwah 13 tahun, 41 terima wahyu pertama, 13 tahun, berarti 53 atau 54 tahun. Kan udah nggak muda lagi sebenarnya. Tapi Nabi tetap berjuang. Yang keempat,
wa mastakanu, dan mereka tidak pernah, para pejuang itu, mau ar-ridha bidzul wal khudu' lil adu, begitu kata mufassir. Ridha dengan kehinaan dan nurut kepada musuh. Wa mastakanu. Maka nggak ada satupun sahabat Nabi, nggak pernah kejadian dalam kehidupan Nabi tiba-tiba begitu kalah terima kekalahan. Nggak apa-apa, biasa. Nggak, mereka berjuang lagi. Nah, ini perbedaannya. Hari ini kita khawatir dengan orang yang nggak terima kekalahan. Apa yang kita khawatirkan? Dia menempuh cara haram untuk mendapatkan kemenangan, ya kan? Itu kekhawatiran kita. Tapi zaman dulu, ketika mereka nggak menerima kekalahan, mereka tetap menempuh cara yang mulia. Berarti kita harus berjuang lagi, berarti kita harus lebih baik lagi, berarti strategi kita harus, dan seterusnya, dan semuanya adalah cara yang baik dan cara yang mulia. Tapi yang pasti, mereka nggak ada yang ridho bidzulli, menerima kekalahan, menerima kehinaan. Rahimakumullah. Hari ini terjadi kan? Masya Allah. Sebelumnya kita banggakan, sebelumnya top, tiba-tiba sujud di hadapan manusia. Sedih nggak hati kita, Pak? Sedih sekali. Sebelumnya berdiri tegak, saya hanya akan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan muliakan sesama manusia. Tapi tiba-tiba berubah, dia malah sujud kepada manusia, mengiyakan bahkan kesalahan sekalipun dari manusia yang diidolakannya. Sedih kita. Padahal sikap pejuang harusnya wa mastakanu, mereka tidak mau untuk menghinakan dirinya. Dan kemudian wal khudu' lil adu, nurut saja dengan keinginan musuh. Makanya kan Nabi SAW pernah mengatakan al-harbu khida', perjuangan itu adalah tipuan. Jadi ulama bahkan mengatakan, apa kata ulama? Jujur dalam perjuangan, jujur dalam perang, Pak, perang persisnya, itu adalah kesalahan. Masa kita mau perang terus kita kasih tahu dulu musuhnya, nanti strategi kami begini ya? Enggak lah. Bukan berarti menempuh cara-cara yang zolim, tetapi tidak semuanya perlu disampaikan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mastakanu ini adalah salah satu faktor penting yang membuat pejuang itu terus bisa berjuang. Jadi dia nggak mau tunduk, tapi situasinya membuat ia sedang tidak bisa berjuang. Maka apakah ia akan diam? Enggak, dia akan cari cara agar tetap bisa berjuang. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kuncinya apa? Masjid. Tetap ke masjid, itu aja Bapak. Tetap sholat berjamaah. Itu yang membuat spirit perjuangan gak akan hilang dari diri kita, insya Allah. Kalau kita sudah mulai memperjuangkan prinsip-prinsip utama di dalam Islam, bertahan untuk tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kan lagi ngetren istilah all in, ya kan? Kita berharap kata all in itu ujungnya Allah. Benar nggak, rahimakumullah? All in Allah. Pokoknya apa kata Allah, barulah Masya Allah umat ini. Tapi kalau all innya manusia, all innya tokoh, pertanyaannya si manusia atau tokoh itu punya kunci surga kah? Emangnya kita akan hidup selama-lamanya? Dia saja gagal memastikan keberhasilan untuk dirinya. Dia saja berjuang bertahun-tahun belum juga sukses. Tiba-tiba ada yang fanatik luar biasa kepada seorang manusia biasa. Rahimakumullah, ini terjadi di mana-mana. Terjadi sejak zaman dulu, sejak zaman Nabi sebelumnya, zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi. Kalau kita baca sejarah-sejarah kan begitu kan. Ada yang bahkan unik, mereka fanatik dengan akalnya. Umat Nabi Nuh fanatik dengan akalnya kan. Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung, nggak logis katanya. Ini orang gila kata kaumnya. Orang bikin kapal di mana-mana, hari ini pun kan galangan kapal, pabrik bikin kapal ya pinggir laut, pinggir sungai besar. Ini gimana caranya bikin kapal di atas gunung? Nabi Nuh sampaikan kepada kaumnya, ini perintah Tuhan.
Nah, di situ letak logisnya itu. Begitu Nabi Nuh menyampaikan, ini perintah Tuhan. Tuhan gak mungkin memerintahkan sesuatu yang gak masuk akal. Tapi kan gak terjangkau oleh logika kaumnya. Rahimakumullah. Hari ini terjadi, ketika sebuah penjelasan diberikan, logika kita nggak bisa menjangkau itu, apa mungkin terjadi, apa mungkin, akhirnya kita buru-buru mengatakan informasi itu nggak valid atau nggak akurat. Padahal harusnya kita belajar dan belajar lagi. Kalau kaumnya Nabi Nuh mau belajar, mau mengenali Nabi Nuh dengan baik, mereka akan mengatakan apa? Nuh nggak pernah tercatat sebagai pembohong, kan umurnya nggak pendek, Pak. Bisa dilihat rekam jejaknya Nabi Nuh 1000 kurang 50 tahun umurnya kan, 950 tahun. Orang hidup selama itu, orang kadang hidup 50 tahun aja kita udah tahu kayak apa orangnya. Lah ini hidup 950 tahun, tinggal dilihat aja selama ini bermasalah nggak ucapannya, bermasalah nggak kelakuannya, harus di-approve kan. Ternyata dia baik aja, ternyata dia benar, dan dia benar Nabi. Ya sudah, logika kita nggak sanggup menjangkaunya, tapi apa yang dilakukannya insya Allah pasti benar. Apa yang diputuskannya insya Allah pasti benar. Kan banyak yang lengos kan, nggak percaya. Akhirnya jangankan orang lain, jangankan kaumnya, putra beliau sendiri harus tenggelam di air bahi. Wa mastakanu rahimakumullah. Maka di penutup ayat itu Allah menyampaikan, wallahu yuhibbu as-sabirin. Allah cinta kepada orang-orang sabar. Siapa orang sabar? Banyak sekali penjelasan Al-Quran tentang orang sabar. Kita ambil diantaranya, ada ayat Allah dalam surah Al-Insan ayat 24 ya. Apa bunyinya? Fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum athiman au kafura. Surah Al-Insan ayat 24. Bersabarlah atas hukum ketentuan Rabbmu. Imam Ibnu Katsir, Bapak pasti pernah dengarkan tafsir Ibnu Katsir. Beliau saat menafsirkan ayat ini mengatakan, fasbir li hukmi rabbik, artinya fasbir ala qada'ihi wa qadrihi wa'lam annahu yudabbiruka bi ahsanit tadbir. Itu makna fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah atas ketentuan Rabbmu. Kata Imam Ibnu Katsir, bersabarlah atas takdirnya. Maka ulama kemudian mengatakan, Mbak, ayat ini pendek sekali, singkat. Fasbir li hukmi rabbik wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Nah, fasbir li hukmi rabbik itu mengandung dua hal penting. Bersabarlah atas takdir, bersabarlah atas tasyri'. Terima takdir, itu ciri khas pejuang gitu. Apa itu takdir apa? Menang atau tidak, berhasil atau tidak, diterima. Karena yang bisa menentukan cuma Allah saja. Jadi nggak masalah. Kan sekarang kita repot kan? Kita berjuang, Pak. Kita nasihati istri, kita didik anak kita baik-baik, kita masuk kampus pesantren, kita ajak keluarga kita baca Quran. Emang ada jaminan terus keluarga kita pasti baik, Bapak? Nggak ada jaminan kan? Tiba-tiba ada anggota keluarga kita ajaib, aneh. Ada yang datang ngomong apa? Pak Haji, makanya nggak usah terlalu semangat, biasa aja. Ngapain istri segala disuruh tutup aurat, anak disuruh ngaji? Kejadian juga kan anak Pak Haji nggak bener. Emang anak saya, biarin aja Pak Haji. Pernah dengar orang ngomong gitu, Pak? Banyak. Padahal ciri khas pejuang, dia tetap yakin hasil akhir cuma Allah yang punya otorisasi. Tugas kita itu jadi baik, memperjuangkan kebaikan. Hasil akhir nggak soal. Tiba-tiba Allah kalahkan, apa yang kita perjuangkan itu nggak terwujud. Pejuang sejati akan mengatakan pasti ada baiknya dari apa yang Allah putuskan. Masya Allah. Ya kan, rahimakumullah. Dan fakta bukan? Coba bawa Pak, kita lihat ke belakang hidup kita saja, masing-masing kita secara individual. Ada banyak kebaikan yang sudah kita perjuangkan, nggak terwujud sebagaimana yang kita harapkan, tapi ternyata itulah yang terbaik. Masya Allah. Fasbir li hukmi rabbik. Yang kedua, fasbir li hukmi rabbik, ciri khas perjuang. Bersabarnya seperti apa? Dia bersabar untuk tetap melaksanakan perintah, tetap meninggalkan larangan. Ini yang repot. Ada sebagian yang sudah
oh ya takdir, saya terima. Tapi tiba-tiba dia malah melakukan yang dilarang. Saya terima kekalahan, tapi masa saya miskin terus? Masa nggak ada cara biar saya juga kaya? Masa nggak ada cara biar saya juga populer? Nah, itu masalah, Pak. Fasbir li hukmi rabbik, terima takdirnya, juga terima, lakukan hanya yang diperintah dan tinggalkan yang dilarang. Karena hukum Allah begitu kan. Penutupnya masih di ayat yang sama, ayat 24 surah Al-Insan. Wala tuti' minhum athiman au kafura, dan jangan pernah engkau menuruti mereka. Siapa mereka itu? Allah kasih tahu di dalam ayat itu. Ayat singkat, athiman au kafura, dua pihak kita wajib waspada. Pejuang wajib waspada dengan dua pihak ini. Athim, orang yang gemar berdosa. Dia nggak masalah dosa. Orang juga makan, masa kita enggak? Padahal udah jelas-jelas mengandung kandungan haram. Nggak ada label apa halal kan, kita ada label halal kan. Kita kasih tahu, Pak Haji, ini nggak ada label halalnya, Pak Haji, mengkhawatirkan ini. Itu lihat yang makan pakai jilbab semua. Gitu malah dalilnya terjadi kan, rahimahullah. Kita banyak dengar orang ngomong begini hari ini. Ya, semua menikmati katanya. Apa soal? Itu mah aturan di luar negeri. Kalau di kita nggak masalah. Wala tuti' minhum athiman. Maka harusnya kita jaga jarak, Bapak. Jauh-jauh hari udah ketahuan sebenarnya. Orang yang nggak mempersoalkan dosa udah ketahuan jauh-jauh hari, rahimakumullah. Biasa. Semua orang juga melakukan. Ya. Saya pernah, Bapak. Kejadian itu unik ya. Tapi saya pengen sekali cerita ke Bapak. Agak ekstrim. Saya naik taksi. Zaman dulu kita belum ada taksi online itu kan. Terus saya pengen pergi ke sebuah tempat. Begitu nggak jauh dari tempat itu, si supir taksi itu bilang, kan lihat saya pakai peci gini kan. Supir taksi itu bilang gini, Pak. Oh Pak I, kemana Pak I? Ke sana Pak. Terus dia bilang gini ke saya, Pak I nggak singgah di sini. Di sini mana? Kata saya gini. Ya ini Pak I, yang di ini sedang kita lewati ini. Gitu. Saya kan nggak nyambung, ini maksud supir taksi ini apa? Gitu. Terus dia bilang apa coba Pak? Wah, ini wow cakep-cakep Pak I di sini. Gitu. Di Jakarta Pak, ada sebuah tempat lah. Cakep, maksud Bapak bagaimana? Ya kemarin saya baru nganter kiai ke sini gitu. Ya mungkin menurut dia kiai kali, mungkin pasti enggak lah pakai peci kan gitu. Udah aki-aki lagi Pak, Bapak kan masih muda, didemenin pasti kata. Dia ngomong gitu ke saya. Itu contoh rahimahullah. Athiman, kita enggak waspada. Kita tahu beberapa sahabat kita itu mudah sekali menerabas aturan. Itu udah jelas-jelas clear. Kan memang ada syubhat kan, nggak clear. Kalau itu oke lah, nggak jelas. Dan itu banyak dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah ampuni kita. Tapi ini udah clear, jelas ini salah. Menurut Allah salah, menurut negara salah, menurut norma masyarakat salah, menurut adat salah. Tapi gara-gara banyak orang melakukan, dia bilang apa? Nggak apa-apa, biasa aja lah. Orang juga semua sama. Allah sudah ingatkan kita di dalam ayat ini. Kalau memang berjuang di jalan Allah, jauhi orang-orang yang seperti itu. Athiman. Yang kedua, au kafura, atau kafur. Apa itu orang kafur? Suka mengingkari. Mengingkari apa? Mengingkari kebaikan Allah kepada dirinya. Itu juga banyak sekarang Pak. Sholat, iya, tapi kan kita harus kerja. Loh, kok ngomongnya begitu sih? Seolah-olah sholat itu nggak menghadirkan kebaikan apapun. Doa dekat sama Allah, kita harus berjuang. Kita harus punya strategi. Ya, tapi jangan kesannya mengenyampingkan perintah Allah. Harusnya nasihatnya bunyinya apa? Sebagaimana kita sholat, maka Allah juga menyuruh kita berstrategi, berbuat baik, disiplin, profesional. Harusnya kan begitu. Jangan malah mengatakan sholat mulu, kerja. La ilaha illallah. Tapi banyak begitu kan di masyarakat kita. Banyak Bapak. Makanya kenapa pemandangannya, coba mohon maaf ya Bapak, mohon maaf.
Coba di masjid ini lebih banyak anak muda atau bapak-bapak yang sudah berumur? Kenapa nggak banyak anak mudanya, Pak? Jangan buru-buru salahkan anak muda, Pak. Orang anak muda itu kalau dia rajin ke masjid, duit nggak ada, apa kata orang, Pak? Alah, sok-sokan soleh, duit nggak ada, itu kan. Kalau bapak-bapak duitnya udah banyak kan, udah punya rumah, mobil banyak dan sebagainya. Lah itu anak muda apa juga akhirnya dia nggak mau ke masjid. Dia nunggu kaya dulu nanti baru ke masjid. Kalau umur panjang. Ya. Jadi rahimakumullah, ini yang terjadi kafura. Kita juga harus jauhi orang-orang kayak gini, Pak. Ingkar dia sama Allah. Paling enak itu dekatilah orang-orang yang dikit-dikit ngomongnya Allah. Oh, Masya Allah Bapak berhasil. Bukan saya, Allah. Keren kan Bapak? Itu orang keren banget. Tapi begitu kita, Bapak, Masya Allah Bapak berhasil. Ya gimana lagi, orang saya berjuang 10 tahun. Oh, la ilaha illallah. Terus di mana Allah? Di mana Allah? Iya kan? Baik, Bapak, mungkin itu kajian kita di subuh pagi hari ini. Saya pengen simpulkan. Yang pertama tadi Ali Imran 100 berapa? 46 ya. Berarti 4 sikap pejuang. Pastikan yang kita perjuangkan adalah keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau hari ini kita sedang bersama si A misalnya, berarti karena pada si A melekat ciri-ciri keteladanan yang diceritakan oleh Nabi. Besok tiba-tiba kita menjauh dari si A, kita ke si X atau ke si Y, karena pada si X atau Y itu saat ini melekat keteladanan yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita nothing to lose, kita nggak fanatik sama manusia, kita fanatiknya cukup sama Rasulullah SAW, karena hanya Rasulullah yang dapat legitimasi kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, rahimakumullah, jangan gundah ya. Nikmati, tentramkan diri kita, nikmati rahimakumullah. Masih ingat kan Bapak, kita minum Sambiloto ya, kalau ada orang jual jamu itu kita nanya, Pak jamu, saya nggak enak badan, dia kasih itu. Waduh, gimana caranya? Nikmati, Pak. Walaupun pahitnya nggak hilang-hilang, itu udah setengah jam juga kan. Ya, orang disuruh makan habatus sauda, udah dikasih, bagus Pak Haji. Wah, iya, nikmati. Ngopi, nikmati. Istri, nikmati. Berkeluarga, nikmati. Jangan terus-terusan gelisah. Caranya bagaimana? Allah turunkan surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sehingga setan nggak mau diam, Bapak. Bener banget. Giliran kita benar, oh setan bisik terus ini kayak Bapak duduk di masjid ini. Ini pasti sudah mulai ada dalam hatinya kadang-kadang, ini Ustadz ngapain kelamaan? Ya kan? Padahal giliran nongkrong ngopi-ngopi 3 jam dia nggak bilang kelamaan. Ya, itu saya itu, Pak. Nah, berikutnya rahimakumullah, yang ketiga, kita jangan melemah, harus kuat terus rahimakumullah. Ya, Pak, kita saling doakan, Pak. Karena kita malu sama Nabi kita aslinya. Coba lihat Nabi start perang umur 53 tahun. Kita start sakit umur 40 malah kan? Iya, udah sakit-sakitan, udah minum obat mulu. Ini gimana ceritanya? Kuat rahimakumullah. Ya, jaga kesehatan kita. Enggak harus, Pak. Saya juga teman-teman dokter itu saya bilang, ya enggak boleh orang dibilang kalau 40 sakit itu udah wajar, Pak, udah saatnya. Emangnya Anda Tuhan? Justru kalau ngikut Nabi kita harusnya Anda nasihati, Pak, Bapak ini harusnya masih sehat. Ayo berubah gaya hidupnya. Harusnya kan begitu nasihatnya. Orang dioptimiskan biar sehat, bukan orang dioptimiskan nggak masalah sakit. Iya kan? Yang keempat, wamastakanu. Aywa, yang dalam perjuangan jangan malah kita mendengarkan apa kata musuh, menerima kehinaan, nggak begitu. Benar, belum tentu menang, dan kita santai aja. Yang penting kita punya prinsip, ikut Allah, ikut Nabi Muhammad SAW. Itu saja kita sudah menang. Maka kemudian di penghujungnya Allah hanya mencintai pejuang yang sabar. Nah, salah satu ayat yang menjelaskan, menerangkan makna pejuang yang sabar itu tadi ayat 24 surah Al-Insan. Sabar untuk menerima takdir, apapun takdirnya. Kadang-kadang takdir menyenangkan, kadang-kadang tidak menyenangkan. Ya sudah, pokoknya keputusan Allah yang terbaik. Kemudian yang kedua, sabar untuk tetap hanya melaksanakan yang diperintah dan sabar untuk tetap meninggalkan yang dilarang. Kemudian rahimakumullah, jaga pergaulan. Tidak berteman terus-terusan dengan orang yang senang melanggar aturan, tidak berteman terus-terusan dengan orang yang lupa akan kebaikan Allah kepada dirinya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup, kita sama-sama tutup. Ada pertanyaan nggak Bapak? Oh, ada sesi tanya jawab ya? Oh, silakan Pak.